Seragam dinas dan kelengkapan dalam legalitas hanya jadi alat sirkus dan karnaval demi kepentingan sepihak oleh oknum hama negara. Tanjakan Sewatu Desa Sempu, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo semakin hari bertambah lubangnya dan pemerintah daerah pun tutup mata, tanggal 25 April tahun 2024. Belum lagi temuan di beberapa desa lain termasuk dugaan korupsi dana desa, PTSL, Alsintan, juga pungli, meski ada abdesi yang sudah kompak terselubung untuk koordinasi menurut pengakuan narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Semua sudah terstruktur dan tersistematis dengan rapi mas, bahkan gak cuma dari oknum pelakunya sendiri, ada juga backup pan dari oknum advokasi, oknum LSM dan oknum anggota sendiri bahkan demi cari aman dari beberapa pemerasan yang terjadi ada yang berkamuflase ke media online ujar MRZ yang tak mau disebutkan namanya. Ini beda gratifikasi, suap edukasi soal anti korupsi telah gencar dilakukan KPK sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. Namun masih banyak istilah yang belum dipahami oleh masyarakat terkait korupsi. Di antara istilah-istilah yang sering tertukar adalah suap, gratifikasi, pemerasan, dan uang pelicin. Sebelum berbicara soal perbedaannya, kita bahas persamaan keempat istilah tersebut. Walau berbeda, namun keempat istilah ini sama-sama bentuk korupsi yang diatur hukumannya dalam undang-undang. Apapun bentuknya, korupsi adalah sebuah kejahatan yang bisa merugikan negara dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk. Dari 30 bentuk tersebut, korupsi dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu yang berkaitan dengan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dari ketujuh jenis itu, kita tahu bahwa suap, pemerasan, dan gratifikasi berada di kategori berbeda dengan pengertian yang berbeda pula. Uang pelicin masuk dalam kategori suap menyuap. Sekarang mari kita bahas soal perbedaannya. Perbedaan istilah-istilah tersebut bisa dilihat dari waktu, tujuan, pelaku, dan intensinya. Perbedaan dari sisi pelaku bisa dilihat pada istilah suap dan pemerasan. Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Sebaliknya, pemerasan terjadi jika petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Uang pelicin bisa menjadi gabungan dari suap dan pemerasan. Suap dan pemerasan akan terjadi jika terjadi transaksi atau deal antara kedua belah pihak. Berbeda dengan gratifikasi, yang tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun. Pemberian ini terkesan tanpa maksud apa-apa. Namun di balik itu, gratifikasi diberikan untuk menggugah hati petugas layanan, agar di kemudian hari tujuan pengguna jasa dapat dimudahkan. Istilahnya, tanam budi, yang suatu saat bisa ditagih. Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat diskon komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Penyuapan dan pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Sedangkan gratifikasi adalah pemberian yang tidak memiliki unsur janji, tetapi gratifikasi juga dapat disebut suap jika pihak yang bersangkutan memiliki hubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan hak yang bersangkutan. Kebanyakan dengan alasan sungkan, seduluran,
Bahkan kenal akhirnya timbul aksi suap menyuap dan saling bungkam hanya karena uang dan dengan alasan manusiawi bahkan demi memperkaya diri untuk kepentingan pribadi pun rela menjadi penjilat dan pengkhianat dengan alasan tertentu imbuh Bang Doni Irawan HW. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memuat hukuman pidana untuk keempat tindakan korupsi tersebut. Suap, uang pelicin, dan pemerasan terkait jabatan diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 dengan pidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 250 juta. Sementara gratifikasi memiliki hukuman lebih berat. Dalam Pasal 12, hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbukti menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kita ikuti aja alur dan permainan mereka jadi bisa tahu sampai mana cara mereka menyelamatkan diri dari bukti-bukti temuan saya di lapangan. Apakah mereka bisa lari dan selamat dengan jabatannya, permainan goib dari perewangannya bahkan bantuan dari backingan oknum tertentu, ungkap Bang Doni Irawan HW geram. Berikut ini sanksi bagi penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak sesuai Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 1. Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 120 juta rupiah. 4. Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000. Belum lagi temuan terkait LPSE Incumben dan beberapa penyelewengan dana yang jelas itu sudah masuk dalam korupsi. Meski ada pula dari oknum mantan bupati yang sempat lolos karena mengembalikan uang dan bahkan masih berlenggang dan tidak ditangkap, bahkan istrinya ada di DPR RI dari Partai Nasdem, tambah Bang Doni Irawan HW. Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara. Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sedangkan modus korupsi dana yang berhasil terpantau antara lain: 1. Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. 2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. 3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. 4. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. 5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya. 6. Pengelembungan, markup, pembayaran honorarium perangkat desa. 7. Pengelembungan, markup, pembayaran alat tulis kantor. 8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.
9. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi. 10. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. 11. Melakukan permainan kong-kali-kong dalam proyek yang didanai dana desa. 12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa. Mau kota saya sendiri, kalau salah kenapa harus ditutupi, sedangkan sudah merugikan banyak orang, termasuk menciderai kepercayaan publik, apakah saya harus diam, tunduk dengan suap dan sogokan seperti cecunguk-cecunguk yang lain, tumbang karena uang dan goyah karena rupiah? Saya rasa tidak semudah itu, apalagi pemerintah juga tahu bagaimana saya tutupnya. Dari Ponorogo mengabarkan, tim investigasi.